Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi di pagi hari ini dalam renungan harian HKBP Denpasar, Resort Bali. Sebelum kita mendengarkan renungan harian untuk hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 208, ayatnya yang pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sekali lagi kami bacakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, Paulus sangat menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tidak pandai, dia adalah orang yang lemah, tidak pintar berkata-kata, dan orang yang tidak berhikmat sesuai dengan pandangan dunia. Secara fisik dia juga lemah, dan juga dia bahkan disebutkan, bahkan dihina, bahkan diejek oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah bahwa orang Yahudi itu selalu menuntut bukti dari apa yang diberitakan oleh Paulus. Sedangkan orang-orang Yunani selalu mengandalkan akal pikiran, atau yang kita kenal dengan filsafat ilmu misalnya. Yang semuanya apa yang diberitakan, yang disampaikan oleh Paulus itu bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Yang menjunjung ilmu pengetahuan, yang mengandalkan logika, dan juga yang menuntut bukti-bukti dari apa yang disampaikan Paulus. Paulus mereka anggap tidak menguasai itu. Tapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara? Paulus berhasil mengacaukan pemahaman orang-orang itu, orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat itu secara duniawi. Ketika Paulus meninggalkan jemaat Korintus pada saat itu, ternyata jemaat itu terkontaminasi dengan dua pemahaman tadi. Pemahaman yang menuntut bukti, dan juga pemahaman yang mengandalkan ilmu pengetahuan ataupun filsafat, yang menurut Paulus itu menyebutnya dengan hikmat duniawi. Hikmat duniawi itu mengandalkan orang yang berpengetahuan, mengandalkan orang yang berpengaruh, dan juga mengandalkan orang-orang yang merupakan keturunan dari bangsawan misalnya pada saat itu. Nah, sebagian dari jemaat Korintus yang sudah mengaku dirinya pengikut Kristus terkontaminasi akan keberadaan ini. Sebagian sudah mulai tergoda untuk mengejar nama, sebagian sudah mulai tergoda mengejar ilmu pengetahuan itu hanya supaya dianggap dunia berhikmat, atau supaya dunia ini memandangnya bahagian dari orang yang akan diselamatkan.
Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat di Korintus. Paulus menasihati mereka bahwa ketika Tuhan telah memulai pekerjaannya dalam jemaat Korintus, mereka sudah menjadi pengikut-pengikut dan menjadi saksi-saksi Kristus. Paulus mengingatkan mereka bahwa Allah merendahkan orang yang kuat dan akan menyingkapkan kebodohan orang-orang yang angkuh di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga bisa terjebak mengikuti dan mengejar pengakuan dunia tentang kita. Sekali lagi, jangan-jangan kita juga akan terjebak dalam situasi ini, situasi kita ingin diakui oleh dunia. Kita ingin orang mengatakan kita sebagai orang yang percaya. Kita ingin orang melihat kita sebagai bahagian dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, yang berkenan menyelamatkan kita di tengah-tengah dunia ini bukan dari keberadaan kita, bukan dari diri kita sendiri, tapi murni adalah karya dan perbuatan Allah dalam kehidupan kita ini. Ketika kita asik mengejar pengetahuan, asik mengejar supaya menjadi bahagian dari orang yang berpengaruh, asik mengejar gelar-gelar kehormatan demi memuaskan hasrat dan keangkuhan kita, kita mengejarnya agar dunia mengaku dan menerima kita. Tapi jangan salah, di saat yang sama Tuhan telah menolak kita. Biarlah Allah yang berkenan akan keselamatan kita di tengah-tengah dunia, secara khusus keselamatan kita menuju kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pagi hari ini, bisa Tuhan boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah menjadi bekal kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan hikmat Tuhan tanpa harus mengejar pengaruh, hikmat duniawi, ilmu pengetahuan duniawi yang hanya untuk mengamankan kami dan juga menjadi keangkuhan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau mengajar kami bahwa keselamatan itu hanyalah perkenanan Tuhan saja dalam kehidupan kami melalui anugerah-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, biarlah semua itu kami lakukan bersama-sama dengan Engkau dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan harian kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok hari di renungan harian HKBP Denpasar, Resort Bali. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.